Chang mengumumkan secara publik bahwa dia sedang mengandung. Tapi nggak lama guys, setelah pengumuman itu, Chang menghilang di kehidupan nyata. Seberapa jauh orang akan melakukan balas dendam dan seberapa kejam balas dendam itu. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian pecinta misteri. Neroris, mungkin banyak dari kalian suka pergi ke museum, entah untuk sekedar jalan-jalan, ambil foto-foto estetik, atau actually belajar dan menambah ilmu. Museum date. Nah, ada satu museum yang sangat menarik guys. Menarik dan mungkin sedikit mengerikan. Museum yang satu ini adalah museum yang mengekspos bagian dari dalam tubuh manusia. Tapi bukan itu bagian paling mengerikannya. Dari ratusan koleksi museum ini, ada satu exhibition yang diduga merupakan tubuh asli manusia, seorang wanita dewasa yang tengah hamil, dan diduga merupakan seorang pembawa berita Cina yang dinyatakan hilang secara misterius di tahun 1998. Langsung aja kita bahas misteri gila ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Apa itu Body Worlds? Museum yang tadi aku sempat singgung Neroris adalah museum bernama Body Worlds. Dan Body Worlds ini jatuhnya adalah sebuah museum dan juga pameran keliling milik seorang ahli anatomi asal Jerman, Dr. Günther von Hagens. Body Worlds memiliki banyak banget guys koleksi bagian tubuh dan struktur anatomi dari makhluk hidup. Iya, makhluk hidup beneran. Jadi tubuh-tubuh yang terlebih dahulu diawetkan menggunakan proses plastinasi, lalu lemak-lemak dalam tubuh tersebut dihilangkan hingga tinggal tersisa tulang, daging, dan otot. Tubuh-tubuh tersebut kemudian dipajang di museum atau pameran ini. Dan gak cuma tubuh binatang-binatang, tapi juga manusia. Dr. von Hagens itu mengatakan bahwa tubuh-tubuh manusia yang dia dapatkan ini adalah dari orang-orang yang udah mendonasikan tubuhnya semasa hidup. Basically, mereka tuh udah setuju bahwa tubuh mereka atau jasad mereka itu kelak akan digunakan sebagai bentuk penelitian dan juga pengetahuan. Walaupun gak sedikit nih orang-orang yang menuduh Dr. von Hagens mendapatkan tubuh-tubuh atau jasad-jasad yang dia pajang secara ilegal. Bahkan gak sedikit nih negara yang melarang guys adanya pameran ini di negara mereka karena merasa bahwa pamerannya Dr. von Hagens ini adalah pameran yang tidak beretika. Ditambah lagi ada sebuah rahasia nasional maupun internasional yang bilang bahwa Dr. von Hagens itu menggunakan jasad dari seorang praktisi sekte terlarang di Cina, seseorang bagian dari Falun Gong. Saat hidup, si orang ini dianiaya sama Partai Komunis Cina dan kemudian diberikan vonis hukuman mati guys setelah dirinya ketahuan melakukan praktek pengambilan organ secara ilegal. Nah, Dr. von Hagens juga mendapatkan dugaan nih guys dalam menggunakan jenazah tahanan yang dieksekusi dan jenazah yang tidak dikenal. Nah, dari banyaknya koleksi spesimen yang ada di Body Worlds, ada satu spesimen yang sangat-sangat menarik perhatian. Spesimen ini bernama The Reclining Pregnant Woman, sebuah badan perempuan yang sedang mengandung, dan tentu aja terpajang juga janin yang masih ada di dalam perutnya. Dari banyaknya orang yang sempat melihat spesimen yang satu ini, banyak guys yang bertanya-tanya, heran gitu, mana ada perempuan yang sedang hamil rela mendonorkan tubuhnya seperti itu. Terlebih lagi, pastinya tragedi yang terjadi sama jasad ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Bagaimana keluarga dari jasad ini rela membiarkan tragedi ini dipajang untuk umum. Dan karena spesimen yang satu ini, orang-orang tuh mulai merasa bahwa kayaknya ada yang gak beres nih sama Museum Body Worlds. Dan sejatinya, publik itu terkadang bisa menjadi detektif yang sangat handal. Pasti Neroris banyak yang setuju. Orang-orang mulai mengusut dan mencari-cari lead atau petunjuk, sampai muncullah dugaan bahwa jasad wanita hamil yang dipajang di Body Worlds adalah seorang wanita Cina bernama Tang Weiqie. Siapakah Tang Weiqie? Tang Weiqie adalah seorang perempuan yang pernah bekerja sebagai pembawa berita di sebuah stasiun berita lokal di kota Dalian,
Cina. Nah, namanya itu cukup terkenal di tahun 1990-an. Nah, terkenalnya Zhang Weiqi sebenarnya drama banget guys. Jadi di tahun 90-an itu dia kan lagi menjadi seorang pembawa berita. Tiba-tiba diketahui bahwa Zhang Weiqi ini hamil. Dan pas publik tahu itu hamilnya udah cukup besar kan. Orang-orang pun bertanya-tanya siapa nih ayah dari anak yang dikandung sama si pembawa berita ini. Karena gak ada yang tahu. Sampai akhirnya ketahuan bahwa ternyata Zhang Weiqi ini menjalin hubungan sama seorang pria bernama Po Qilai. Nah, Po Qilai ini bukan cuma sekedar pacarnya Zhang yang gak sengaja hamil sama dia dan mereka tuh MBA. Melainkan Po Qilai ini adalah orang yang sangat-sangat berkuasa di Cina. Dia pada saat itu menjabat sebagai wali kota Dalian. Selain dia adalah wali kota, Po Qilai ini juga anak dari pahlawan partai komunis yang terkenal banget, Po Yibo. Pahlawan yang sangat-sangat ternama sampai dinamakan sebagai salah seorang yang dijuluki 8 Great Eminent Officials. Nah, yang membuat ini menjadi drama yang sangat besar adalah ketika Zhang itu lagi pregnant, lagi hamil, Po Qilai itu nggak tinggal sama dia. Kenapa? Karena Po Qilai itu udah punya keluarga guys. Dan keluarganya juga bukan keluarga biasa-biasa aja. Istrinya yang pada saat itu sama dia adalah istri keduanya yang bernama Gu Kailai. Dan si istri ini, si Gu Kailai, adalah seorang anak dari pejabat militer revolusioner. Nah, jadi Zhang ini terlibat di keluarga orang yang sangat-sangat powerful. Pacarnya wali kota, anaknya pahlawan, istri pacarnya adalah anaknya pejabat. Dan si istri ini guys, bukan cuma dia istrinya wali kota, anaknya pejabat juga, dia pun sangat-sangat powerful. Kerjaannya bagus banget dan dia juga seorang pengacara yang punya kekuatan lumayan tinggi di Cina. Dia punya firma hukumnya sendiri di Beijing. Bahkan kasus-kasus yang pernah ditangani itu besar-besar. Salah satunya adalah kemenangan atas gugatan perdata di Alabama, Amerika Serikat. Di saat bersamaan, dia juga masih mewakili beberapa perusahaan Dalian yang terlibat dalam masalah. Dan di tengah kesibukannya itu, Gu Kailai ini masih sempat merilis sebuah buku yang berjudul Uphold Justice in America. Holy shit. Nah, di sini kelihatan ya guys bahwa Zhang itu benar-benar bermain api sama orang yang salah. Po Qilai sama istrinya Gu Kailai ini dua orang yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat berkuasa. Nah, kok berani Zhang di tahun 1998 mengumumkan secara publik bahwa dia sedang mengandung. Dan kandungannya ini sudah mencapai usia 8 bulan. Alias kayak sebulan lagi dia mau melahirkan. Tanpa publik bertanya-tanya, dia juga mengumumkan bahwa ayah dari anak yang dia kandung adalah Po Qilai. Nah, gak ada yang tahu pasti kenapa Zhang memutuskan untuk mengumbar dan mengumumkan perselingkuhannya dengan Po Qilai di depan umum. Apakah dia gak punya akses untuk memberitahu istri sahnya Po Qilai? Atau dia punya alasan lain? Atau mungkin dia lagi stres mau melahirkan? Tapi gak lama guys, setelah pengumuman itu, Zhang tiba-tiba tidak muncul lagi di televisi. Nah, di tahun 1998 di Cina, ini kan rame banget guys. Dan rumor yang beredar pada saat itu di Cina adalah Gu Kailai ngerasa bahwa dia dipermalukan. Akhirnya dia menekan Zhang agar Zhang ini nggak muncul lagi di televisi. Basically, diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi selidik punya selidik, ternyata Zhang itu nggak cuma menghilang dari televisi, melainkan menghilang di kehidupan nyata. Nggak ada yang tahu tiba-tiba dia hilang gitu aja. Sampai hari ini gak ada yang pernah tahu Zhang pergi kemana. Ditambah lagi guys, bukan cuma orang-orang sekitarnya gitu. Kalau kalian cari di internet pun gak ada informasi sama sekali tentang menghilangnya Zhang. Samsung nggak ada informasi dia nggak muncul lagi di televisi, nggak ada informasi dia pergi kemana. Jadi pada saat itu bahkan nggak ada satu portal berita pun yang memberitakan hilangnya Zhang ini. Gila banget sih itu kalau misalnya kita bayangin gitu, salah seorang news anchor kita yang terkenal tiba-tiba hamil mengumumkan bahwa dia selingkuh, abis itu hilang gitu aja, pasti satu Indonesia bakal rame banget. But then again, ini kan kita ngomongin Cina ya, yang pemerintahnya sangat-sangat ketat mengontrol informasi. Nah, banyak yang berspekulasi bahwa Zhang itu sengaja dihabisi oleh Po Qilai dan Gu Kailai. Tapi ya spekulasi itu nggak bisa dibuktikan guys. Sampai orang-orang yang ingat kasus ini dari tahun 1998 mulai menarik benang merah dan mengaitkannya dengan jasad yang dipajang di Body World. Dan ternyata saat diselidiki, memang ditemukan banyak kejanggalan yang memperkuat dugaan bahwa tubuh yang dipamerkan di Body World itu memang Zhang yang sudah hilang sejak 1998. Usut punya
punya usut, ternyata setelah diselidiki, Dr. Von Hagens itu punya sebuah pabrik di Dalian. Pabriknya bernama Von Hagens Plastination Company. Dan pabrik ini digunakan sebagai pembuatan spesimen untuk museumnya. Pabrik ini dibangun di tahun 2003 dengan persetujuan dari wali kota Dalian pada saat itu. Siapa? Barzilai. Dia menyetujuinya di tahun 1999. Dan kenapa pabrik ini dibangun di Dalian? Karena pada saat itu, Cina tidak memiliki undang-undang yang melarang pemrosesan dan ekspor mayat. Dan diketahui guys bahwa orang yang mengawasi pabrik ini adalah Gu Kailai. What the f***? Nah, yang barusan itu mungkin evidence yang terbesar. Tapi orang-orang juga sadar guys bahwa jasad yang dipasang di Body Worlds atau jatuhnya spesimen yang dipajang di Body Worlds memiliki kemiripan dengan Chang. Seseorang bahkan menelusuri dan melihat lagi jasad yang dipajang dan meyakini bahwa janin yang ada di spesimen itu umurnya sekitar 8 bulan. Sama seperti umur kehamilan Chang sebelum dia menghilang. Dan ada juga kesaksian dari seseorang guys. Jadi sebuah stasiun TV berbahasa Mandarin di Amerika Serikat, NTD TV, sempat mengungkapkan informasi yang sangat-sangat mengejutkan. Jadi ada seorang pria yang bernama Sun Dechang yang sempat mengatakan, saya menerima permintaan untuk memasukkan jenazah Chang Wei-che ke pabrik spesimen manusia. Nah, dengan ramainya perdebatan tentang Museum Body Worlds, orang-orang mulai mendiskusikan dugaan-dugaan lainnya. Salah satunya adalah yang tadi kita bahas, bahwa ada rumor akan jasad tahanan Cina yang dieksekusi. Dr. Von Hagens dari awal membantah kekeh guys, benar-benar keras banget dia bilang, enggak, kita tidak menggunakan jasad-jasad dari orang-orang yang tidak mau jasadnya dipajang. Museumnya hanya memajang tubuh-tubuh dari orang yang sudah memutuskan untuk mendonorkan tubuhnya saat mereka hidup. Tapi ternyata muncul guys seorang pemasok jenazah di Cina yang mengaku bahwa tubuh yang digunakan dalam museum itu yang dianggap sebagai seorang prisoner atau tahanan Cina itu memang benar tahanan Cina yang dieksekusi. Dan dengan pengakuan besar ini, akhirnya Dr. Von Hagens terpaksa harus mengatakan bahwa memang jasad yang digunakan adalah seorang warga Cina. Tapi katanya dia mendapatkan jasad itu dari Kementerian Keamanan Publik Cina dan dia tidak tahu menahu jasad-jasad itu datang dari mana. Hah? Tapi pengakuan ini sebenarnya jadi sebuah boomerang yang sangat keras guys buat Dr. Von Hagens. Terutama ditambah pengakuan dari pemasok jenazah, orang-orang malah tambah bertanya-tanya, mana ada seorang narapidana yang sedang hamil dieksekusi. Karena ternyata di Cina, kalau ada seorang narapidana yang sedang hamil dan dia mendapatkan vonis eksekusi, dia akan dieksekusi setelah anaknya lahir. Nah, kemudian Dr. Von Hagens ngomong bahwa jasad dari wanita hamil yang ada di Body Worlds adalah istri dari teman dekatnya yang berkebangsaan Cina dan meninggal secara tidak sengaja. Dia juga mengatakan bahwa temannya itu tidak mau disebut namanya. Lah, dan informasi dari dia udah sebatas itu aja. Nah, kalau kalian ingat-ingat tadi, yang memberikan dia izin untuk membuka pabrik ini adalah Barzilai. Yang mengawasi pabriknya adalah Gu. Mungkinkah teman yang dimaksud adalah mereka? Nggak bohong. Kata dia, nggak bohong kok. Nah, tapi kasusnya udah sampai situ aja, tidak pernah ditelusuri lagi, tidak ada pengakuan lainnya, dan sampai hari ini nggak ada yang pernah memecahkan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sama Chang. Kemana jasadnya? Dan apakah benar jasad yang dipajang di Body Worlds adalah jasadnya Chang? Tapi sebelum kita akhiri video ini, aku mau tambahin satu fakta yang di tahun 2011, Gu Kailai itu mendapatkan tuduhan meracuni seorang pengusaha Inggris, Neil Heywood. Kasus ini terjadi di Cina dan melibatkan kepala polisi setempat, Wang Lichun, yang juga merupakan tangan kanannya Barzilai. Berdasarkan hasil sidang, Gu Kailai itu terbukti menghabisi Neil Heywood dengan alasan kepentingan ekonomi dan juga bahwa Gu khawatir dengan Neil yang selalu mengancam anaknya. Tapi karena terbukti bersalah guys, di tahun 2012 pengadilan mendakwa Gu Kailai dengan hukuman penjara seumur hidup. Dan setahun kemudian di tahun 2013, Barzilai juga mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas kasus penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan dia juga didakwa akibat meloloskan pendaftaran Von Hagens Plastination Company pada tahun 1999. 我感到这个判决是公正的，它全面体现了我们法庭对于法律的特别尊重，对于现实的特别尊重，特别是对于生命的特别尊重。一，被告人薄熙来犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。
并处没收个人全部财产；犯贪污罪，判处有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币100万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑7年，决定执行无期徒刑，夺得政治权利终身，并处没收个人全部财产。 Walaupun di tahun 2017 dia diberikan kebebasan bersyarat karena dia mengidap kanker hati. Talk about karma. Apakah ini sekali lagi bukti bahwa Tuhan tidak pernah tidur? Walaupun mereka terdakwa atas kasus-kasus berbeda gitu, tapi kan orang-orang masih berspekulasi bahwa mereka sebenarnya yang menghabisi Chang dan memajang jasadnya. Tapi hal ini balik lagi tidak pernah terkonfirmasi. Kalau menurut kalian guys, apakah benar ini adalah jasadnya Chang? Apakah kejanggalan-kejanggalan yang ada pada pasangan ini cukup menjadi bukti bahwa mereka pelaku dari kasus ini? Yang jelas sampai hari ini, kasus menghilangnya Chang, sang pembawa berita, masih belum terpecahkan. Tapi aku balikin sama kalian, Neroris. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa pasangan ini bersalah? Coba komen di bawah. Tapi ini jujur jahat banget sih kalau misalkan emang benar mereka bersalah. Walaupun yang dilakukan Chang juga salah, tapi untuk mengakhiri hidup dari seorang perempuan yang sedang hamil 8 bulan, dan membuatnya pajangan, walaupun katanya in the name of science, atas nama pengetahuan, tetap aja salah gak sih? Apakah kalian setuju sama negara-negara yang nge-ban dan tidak memperbolehkan pameran ini di negaranya karena dianggap tidak beretika? Coba komen di bawah, Neroris. Kasus apa yang kita harus bahas next time juga tulis di bawah, dan jangan lupa subscribe guys, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Ada apa namanya kasus Zhang Ulang, masa apakah ada makhluk hidup beneran? Nah, Bocilai Suamat namanya. Dan si istri ini Wawidau dan mengaitkannya dengan jasad yang dipajang di Bodyworks, Body Worlds. La 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 la. kok Yul sedang mau jatuh gitu mau tertonge